Cara menarik dan mempertahankan kemakmuran dan keberlimpahan. Ada satu hal lucu mengenai uang. Ketika saya mengamati dan bekerja dengan para miliuner, para taipan, hal utama yang selalu menjadi sumber keributan pasangan miliarder adalah terkait dengan uang. Padahal mereka memiliki banyak sekali uang. Jadi, apabila Anda kemudian menerima sebuah konsep, hal utama yang menjadi biang keladi pertengkaran antar pasangan adalah karena uang, maka Anda harus menerima hal selanjutnya, yaitu orang tua Anda dulu mungkin seringkali bertengkar karena masalah uang. Sekarang coba Anda bayangkan, ketika kita mengetahui bahwa orang-orang seringkali bertengkar karena masalah uang, bahkan walaupun orang tersebut memiliki banyak uang, apalagi pada saat mereka tidak memiliki uang, bagaimana menurut Anda hal ini akan berdampak terhadap diri Anda? Bagaimana Anda memandang tentang uang pada saat Anda beranjak dewasa? Ini adalah pertanyaan mendasar yang seringkali saya tanyakan kepada banyak orang, dan biasanya kebanyakan orang menjawab sebagai berikut. Uang tidak turun dari langit, atau saya tidak tahu bagaimana cara mencari uang. Ini adalah suatu pernyataan yang aneh dan bodoh. Kenapa? Karena Anda tidak seharusnya mencari uang. Anda seharusnya menghasilkan uang sesuai bakat Anda. Anda seharusnya mendapatkan uang. Anda seharusnya menghasilkan uang. Anda seharusnya bukan mencari uang. Jadi, ketika orang tua Anda mengatakan, "Aku tidak tahu bagaimana cara mencari uang," maka Anda sebagai seorang anak kecil akan otomatis menciptakan sebuah persepsi, sebuah paradigma, sebuah program di pikiran bawah sadar Anda bahwa, "Oh, kita harus mencari uang. Oke, baiklah, berarti aku akan mencari uang di seumur hidupku kelak." Namun si anak kecil ini kemudian bertanya, bagaimana ya caranya mencari uang? Uang kan tidak turun dari langit kayak air hujan, gumam sang anak kecil tersebut. Saya tidak tahu dari mana uang itu berasal. Bahkan beberapa anak kecil telah diprogram melalui dogma-dogma tertentu bahwa orang kaya itu jahat karena mereka telah mengorbankan jiwa mereka karena mereka kaya lewat pesugihan. Atau ada lagi ajaran atau didikan dari orang tua atau lingkungan Anda bahwa kamu jangan pernah percaya sama yang namanya orang kaya ya, mereka rata-rata penipu. Atau ada lagi program atau paradigma lain seperti orang spiritual mah gak perlu punya uang. Dan Anda sebagai seorang anak kecil tidak akan bertanya, kenapa gak boleh? Betul bukan? Anda hanya akan menerima program-program serta ajaran-ajaran tersebut bulat-bulat tanpa ada filter kritis yang menyaring program tersebut. Padahal apabila seorang spiritualis memiliki uang berlebih, mereka pasti akan membagikannya kepada orang lain karena mereka memiliki dasar-dasar spiritual yang tinggi. Bukankah itu adalah suatu hal yang baik? Sekarang, pada saat Anda dewasa, Anda baru menyadari hal tersebut. Sekarang saya ingin menanyakan sebuah pertanyaan kepada Anda. Saya ingin Anda membayangkan, Anda sedang melakukan suatu pembicaraan, kemudian saya akan mulai memberikan Anda pertanyaan, dan Anda akan menjawabnya dengan tegas dan lantang kepada layar telepon genggam atau komputer Anda. Berikut pertanyaan dari saya. Pada saat Anda bertumbuh dewasa, apa sajakah yang selama ini Anda dengar, Anda anggap, atau Anda persepsikan tentang uang? Silakan Anda jawab dengan tegas dan lantang. Saya beri Anda waktu setengah menit untuk menjawabnya. Baiklah, saya mendengar ada beberapa jawaban antara lain, uang adalah sesuatu yang sulit untuk dicari. Jangan jadi orang yang rakus akan uang. Kamu pikir kamu itu siapa? Berani-beraninya minta uang ke orang tua sebanyak itu. Kamu gak tahu betapa susahnya cari uang. Kamu itu gak pantas punya banyak uang. Kalau kamu punya banyak uang, maka orang lain bakalan miskin. Nah, kurang lebih itu jawaban yang saya dengar. Oke, bahkan walaupun seandainya orang tua Anda tidak mengatakannya secara langsung, akan tetapi Anda bisa merasakannya dari pengalaman pribadi Anda ketika Anda beranjak dewasa.
Ada sebuah contoh nyata yang saya alami sendiri. Pada saat saya kecil dan masih di sekolah dasar, setiap kali sekolah saya mengirimkan surat berupa undangan untuk kegiatan studi tur keluar kota, maka orang tua saya, terutama ibu saya, biasanya langsung sedih dan lesu. Dia langsung sibuk membongkar celengan, dompet, mencari-cari sisa uang yang selama ini dia simpan untuk membiayai kegiatan studi tur dari sekolah. Beliau seperti kebingungan untuk mencari dari mana uangnya untuk membiayai saya pergi ikut studi tur. Sampai akhirnya, saya tidak pernah berani untuk memberikan beliau surat undangan studi tur karena saya takut membuat ibu saya menjadi sedih. Biasanya ibu saya akan berkata, "Kalau kamu pergi ikut studi tur, maka kakak atau adik kamu tidak bisa membeli inilah atau itulah." Kita pun kemudian akan mempercayai bahwa, oh berarti kalau saya mendapatkan lebih, maka orang lain akan mengalami kekurangan. Contoh lainnya yaitu pada saat saya meminta kado atau hadiah ulang tahun. Waktu saya kecil, saya pernah meminta sebuah kado ulang tahun, yaitu sejumlah uang. Lalu kemudian ayah ibu saya akan membentak saya dan berkata, "Kamu pikir kamu itu siapa? Kenapa kamu mengira kamu layak dan pantas untuk mendapatkan kado atau hadiah tersebut?" Maka kemudian saya belajar bahwa, oh ternyata meminta uang adalah sesuatu yang buruk. Saya menjadi malu untuk meminta uang. Karena saya tahu apabila saya meminta uang, maka saya akan membuat orang lain menjadi marah dan tidak bahagia. Saya merasa bersalah apabila saya menginginkan sesuatu yang lebih, dan kebanyakan orang juga mengalami hal tersebut di atas. Lalu biasanya orang-orang juga mengalami perasaan tidak cukup atau tidak pantas. Begini contohnya. Nenek saya dulu seringkali datang ke rumah saya setiap akhir pekan. Di antara 3 bersaudara, nenek saya paling sayang kepada saya. Lalu pada saat nenek saya bertemu dengan saya, biasanya beliau akan melipat sejumlah uang, lalu memberikannya kepada saya sambil berkata, "Jangan sampai kakak atau adik kamu melihatnya ya. Nanti kakak atau adik kamu bisa marah kalau melihat kamu punya banyak uang." Ini adalah sebuah programming yang amat merusak paradigma kita terhadap uang. Kenapa? Karena kita akan menganggap orang-orang tidak akan menyukai kita apabila kita memiliki banyak uang. Apakah Anda pernah mengalaminya juga? Coba berikan komentar Anda apabila Anda mengalami hal tersebut. Saya menyarankan Anda untuk menyimak penjelasan tentang bagaimana kita ternyata telah diprogram sejak usia 0 sampai 7 tahun melalui video berikut ini. Silahkan klik tautan link di atas atau di deskripsi video di bawah ini. Beberapa programming negatif juga terjadi dikarenakan adanya kejadian pada keluarga kaya yang membuat seseorang merasa tidak nyaman serta disudutkan oleh orang lain hanya karena anak orang kaya ini dianggap sok kaya atau pamer kekayaan. Biasanya mereka akan diledek, dibully karena orang lain menganggap mereka kaum miskin, sementara Anda adalah kaum kaya dan Anda berbeda dengan mereka. Anda dianggap sombong karena berbeda status dengan mereka. Mereka ingin Anda menjadi sama statusnya dengan mereka, sama-sama kaum bukan golongan orang kaya. Dulu kita menganggap hal ini sebagai hal biasa, namun ternyata hal tersebut amatlah berarti. Apa saja yang diajarkan kepada Anda tentang uang? Bagaimana Anda memandang dan mempersepsikan uang dalam kehidupan Anda? Apa yang diajarkan kepada Anda mengenai uang oleh orang tua, kakek atau nenek, guru-guru Anda, masyarakat di sekitar Anda? Itu akan mempengaruhi diri Anda dalam cara pandang Anda terhadap uang di kemudian hari. Biasanya pengalaman serta pemrograman tersebut menyebabkan hambatan mental alias mental block di kehidupan Anda saat ini. Kebanyakan orang seringkali merasa bersalah untuk meminta uang yang berlebih. Mereka takut dianggap rakus karena menginginkan uang secara berlebihan. Saya berikan sebuah contoh. Ada seseorang biasa yang beruntung dan memenangkan hadiah lotre senilai 1 miliar rupiah. Dia kemudian menjalani kehidupan yang amat mewah dan berkelimpahan. Akan tetapi, beberapa tahun kemudian, orang tersebut kembali jatuh miskin. Kembali ke kondisi awal seperti ketika dia belum menang hadiah lotre. Statistik menunjukkan bahwasannya
70% orang yang menang lotre akan kembali bangkrut setelah 3 tahun. Bagaimana mungkin? Kenapa bisa begitu? Kurang lebih begini penjelasannya. Ini juga yang terjadi di sebuah desa di Tuban, di mana desa tersebut mendapatkan bagi hasil keuntungan yang besar dari jual beli lahan oleh sebuah perusahaan migas, di mana seluruh desanya menjadi desa miliarder. Namun dalam waktu beberapa tahun kemudian, bahkan kurang, kebanyakan penduduk di sana kembali jatuh miskin, padahal mereka sudah menjadi seorang miliarder. Baik, saya akan coba jelaskan fenomena yang terjadi di balik hal tersebut. Seorang buruh pabrik atau petani yang menerima uang atau upah dalam jumlah minimum setiap bulannya, dia memenangkan undian lotre atau jual beli lahan senilai 100 miliar rupiah. Dan dalam jangka waktu 3 tahun, dia jatuh bangkrut. Bagaimana itu bisa terjadi? Cobalah Anda bayangkan bekerja sebagai seorang buruh pabrik atau seorang buruh petani dengan upah minimum. Bagaimana kira-kira pola keuangan Anda? Anda menerima upah atau gaji Anda yang minimum di hari Jumat, lalu Anda habiskan uang Anda tersebut untuk membayar tagihan-tagihan, biaya kontrakan, beli kebutuhan sehari-hari, dan dalam sekejap uang Anda ludes dan habis. Jadi, ketika orang tersebut memenangkan hadiah lotre, dia akan melakukan pola keuangan yang sama persis, karena hanya itulah program atau pola yang dia ketahui. Dia hanya tahu bagaimana cara menghabiskan uang, bagaimana cara membeli barang-barang, bagaimana cara membayar sesuatu. Dia tidak tahu bagaimana cara berinvestasi. Dia bahkan tidak pernah mendengar kata-kata investasi. Apa itu investasi? Kata si orang tersebut. Saham dan komoditas berjangka. Apa itu? Kripto, forex. Apa itu? Saya tidak kenal semua itu. Saya cuma tahu bagaimana cara mengeluarkan semua uang yang ada di rekening saya sampai rekening saya menjadi kosong. Dan walaupun dia memiliki uang sejumlah 100 miliar di rekeningnya, dalam waktu 3 tahun, semua uang tersebut habis dan ludes, tidak bersisa, kosong. Dan ketika saya bertanya kepada orang tersebut, dia bercerita bahwa pada saat dia mendapatkan uang 100 miliar tersebut, dia merasa asing. Dia merasa sebagai bukan dirinya yang sejati. Dia pindah dari rumah kontrakan yang kumuh ke wilayah perumahan elit, membeli sebuah rumah besar bak istana di perumahan tersebut. Dan dia merasa orang-orang atau tetangga-tetangganya tidak menyukai dia. Pada saat dia berkumpul bersama teman-teman lamanya, dia sering dianggap sombong dan sok pamer kekayaan. Dan beberapa waktu kemudian, dia mengalami kebangkrutan. Dan dia kembali ke wilayah rumah kontrakannya yang kumuh dulu, dan dia kemudian merasa lebih baik karena dia tahu bahwa dia tidak layak dan pantas untuk tinggal bersama orang-orang kaya. Jadi itulah ternyata yang membuat 70% pemenang lotre atau pemenang warisan atau jual beli lahan akan mengalami bangkrut dan kembali ke kondisi awal mereka dulu. Akan tetapi yang sisa 30%, mereka memahami cara-cara berinvestasi dengan baik. Mereka tahu tentang saham, tentang mata uang kripto, tentang ekuitas, dan lain sebagainya. Sebagai orang tua bagi anak-anak saya dulu seringkali berkata, "Ayah, jangan bertengkar dong sama ibu hanya gara-gara uang." Anak saya kemudian melanjutkan perkataannya, "Kalau ayah pergi ke bank, mereka pasti kasih ayah uang kan? Kalau ayah masukkan kartu plastik di dompet ayah, maksudnya adalah kartu ATM, ke mesin di bank, pasti mesin itu akan kasih ayah uang kan?" Sesederhana itulah pemikiran seorang anak. Memasukkan kartu ATM ke mesin, maka mesin akan memberikan Anda uang. Jadi, anak-anak selalu berpikir serta hidup dalam keberlimpahan. Akan tetapi dikarenakan pemrograman serta pengkondisian tertentu, mereka mengubah pola pikir mereka yang berkelimpahan menjadi serba kekurangan. Pada saat Anda sedang berada di dalam rahim kandungan ibu Anda, itu layaknya berada di hotel bintang 7.
di mana suhu ruangan Anda selalu hangat. Anda memiliki akses layanan kamar selama 24 jam penuh. Anda bisa makan kapanpun. Dan pada saat sang bayi dilahirkan ke dunia ini, mereka memiliki suatu keyakinan yang amat mendasar dan fundamental, yaitu saya dikirimkan ke sini untuk mendapatkan apapun yang saya mau dan butuhkan. Segala hal yang saya butuhkan akan terpenuhi. Seorang bayi tidak akan pernah berpikir, saya seharusnya tidak membangunkan ibu saya di malam hari. Dan memang orang tua kita melakukan tugas mereka dengan amat sangat baik. Dan mereka bisa mewujudkan serta memberikan segala kebutuhan sang bayi. Namun ketika sang bayi mulai tumbuh, si orang tua memberikan pengajaran yang amat berbeda kepada si bayi tersebut. Dengan seringkali mengatakan, kita tidak sanggup membeli itu. Atau, kamu gak tahu betapa mahal dan banyaknya uang yang saya keluarkan untuk membesarkan kamu. Atau, ayah dan ibu harus kerja keras hanya untuk membiayai kalian. Atau, pekerjaan ini amatlah berat dan sulit. Ayah atau ibu setengah mati bekerja di pekerjaan yang menyebalkan ini demi kalian. Si anak kecil ini kemudian akan mulai menciptakan paradigma yang buruk tentang uang. Sebuah persepsi di pikiran bawah sadarnya bahwa uang adalah sesuatu yang jahat dan sulit untuk dicari. Ketika saya berusia 7 tahun, ayah saya bekerja sebagai staf di salah satu instansi pemerintah dengan jabatan biasa, bukan sebagai seorang pimpinan. Dia memiliki cukup uang, namun dia berasal dari keluarga yang tidak berkecukupan. Uang adalah sesuatu yang sulit untuk didapatkan bagi keluarga ayah saya. Ayah saya tidak mau menghambur-hamburkan uang. Suatu hari, saya meminta kepadanya hadiah ulang tahun. Dia begitu marahnya hingga dia melemparkan uang-uang receh berbentuk koin ke muka saya. Saya selalu mengingat hal tersebut. Saya masih mengingat tatapan wajahnya yang begitu kesal dan marah akibat permintaan saya tersebut. Jadi, sepanjang hidup saya memiliki keyakinan saya tidak akan pernah meminta sesuatu lagi kepada siapapun. Saya akan membeli segalanya sendiri. Saya tidak akan pernah meminta kepada siapapun. Dan tentu saja hal tersebut menyisakan keyakinan di dalam diri saya bahwa apabila kamu meminta sesuatu, maka kamu akan merasa malu. Saya menjadi begitu independen. Saya selalu membayar sesuatu menggunakan uang saya karena saya memiliki keyakinan untuk tidak pernah meminta sesuatu kepada siapapun. Tapi ingat, hukum tarik-menarik menyatakan, apabila kamu tidak meminta, maka kamu tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Dan di dalam ajaran agama dan kitab suci manapun, kita juga selalu diingatkan untuk selalu meminta, maka Tuhan akan mengabulkannya. Dan saya harus bekerja ekstra keras untuk meyakini hal-hal tersebut dan membuang mental block serta keyakinan saya yang lama tentang uang. Sekarang saya akan meminta Anda untuk memikirkan apa sih yang Anda yakini saat ini tentang uang? Dan bukan sekedar keyakinan Anda tentang uang, namun apa yang Anda yakini tentang kemakmuran, tentang keberlimpahan, tentang kebebasan secara finansial. Salah satu mental block yang saya ketahui adalah Anda tidak akan pernah kaya kalau masih bekerja sama orang lain. Atau kalau kamu hanyalah seorang buruh, maka kamu tidak akan pernah punya cukup uang. Atau orang bodoh selalu kehabisan uang. Sekarang coba ambil selembar kertas dan pulpen atau pensil, lalu cobalah berpikir secara mendalam. Lalu tuliskanlah apa keyakinan Anda tentang uang, tentang kemakmuran, tentang keberlimpahan, tentang kebebasan secara finansial. Tuliskan sejelas dan sedetail mungkin. Apa keyakinan serta kepercayaan yang diajari oleh orang tua Anda kepada Anda tentang uang? Apa keyakinan yang diajarkan oleh paman atau bibi atau tante Anda kepada Anda tentang uang? Apa yang sekolah atau guru Anda ajarkan kepada Anda tentang uang? Apa yang para pemuka agama Anda ajarkan kepada Anda tentang uang? Apakah keyakinan yang dimiliki oleh kakek dan nenek Anda tentang uang? Nenek saya selalu mengatakan, lihatlah mereka orang-orang kaya. Wow,
Mereka tidak seperti kita. Mereka punya uang, mobil, punya rumah bagus. Akan tetapi sesungguhnya apa yang nenek saya coba katakan adalah kita tidak akan pernah bisa menjadi seperti mereka. Ini adalah sebuah contoh bagaimana suatu program bawah sadar yang tanpa kita sadari telah terinstal di pikiran bawah sadar kita ketika kita masih kecil. Nah, sekarang apa sih yang kakek atau nenek Anda ajarkan kepada Anda tentang uang? Lalu, apa yang kedua orang tua Anda ajarkan kepada Anda tentang uang? Mungkin saja ibu Anda memberikan Anda segala hal yang Anda inginkan secara diam-diam, tanpa memberitahu ayah Anda. Ini biasanya akan membuat Anda merasa bersalah untuk memiliki lebih banyak uang. Kenapa? Karena jika saya memiliki lebih banyak uang, maka orang lain akan menjadi kekurangan. Jika saya punya lebih banyak uang, saya akan merasa buruk dan bersalah. Saya tidak bisa menikmati hal tersebut. Coba sekarang Anda kembali ke masa lalu Anda. Retaslah masa lalu Anda. Lalu cobalah ingat apa yang kira-kira teman-teman, sahabat, atau komunitas Anda ajarkan kepada Anda tentang uang. Kemudian cobalah ingat-ingat kembali apa pesan-pesan para tokoh agama yang mereka ajarkan kepada Anda tentang uang. Kemudian apa yang sekolah dan guru-guru Anda ajarkan kepada Anda tentang uang. Lalu sekarang, apa sih keyakinan dan kepercayaan Anda terhadap uang? Apa persepsi serta paradigma Anda tentang uang? Coba Anda tuliskan di kertas yang ada di hadapan Anda sekarang. Ambil buku, ambil kertas, ambil pulpen, segera tulis. Apa sih keyakinan dan kepercayaan Anda terhadap uang? Apa persepsi serta paradigma Anda tentang uang? Jangan mencoba untuk tidak menuliskannya. Tuliskan sekarang juga, segera. Sekali lagi, ambil pulpen atau pensil Anda, lalu segera tuliskan semua hal yang saya minta tadi. Saya akan memberikan Anda waktu 5 menit untuk menuliskan semua hal, semua keyakinan, serta kepercayaan Anda tentang uang. Silakan tuliskan sebanyak mungkin program-program apa saja yang Anda install dan Anda yakini selama ini tentang uang. Saya akan berikan Anda waktu 5 menit mulai dari sekarang. Silakan mulai tulis sekarang. Jangan tidak menulis. Tulis sekarang. Masih ada waktu kurang lebih 4 menit. 3 menit. 2 menit. 1 menit. Oke. 5 menit sudah berlalu. Sekarang saya akan coba untuk menebak beberapa contoh program-program yang Anda tulis. Pertama, uang tidak turun dari langit. Kedua, uang itu sulit untuk dicari dan didapatkan. Ketiga, uang itu mudah untuk dilepaskan. Keempat, uang tidak tumbuh di atas pohon. Kelima, laki-laki biasanya tidak suka sama perempuan yang punya lebih banyak uang. Keenam, perempuan biasanya hanya suka kepada laki-laki yang punya uang banyak. Ketujuh, kalau kamu punya banyak uang, kamu akan kesulitan menemukan sahabat sejati kamu. Kedelapan, uang itu sumber segala bentuk kejahatan. Kesembilan, orang kaya itu jahat. Kesepuluh, orang kaya itu sombong. Kesebelas, orang kaya itu biasanya koruptor atau penipu. 12, saya merasa bersalah apabila memiliki lebih banyak uang. 13, saya merasa malu karena saya tidak punya uang. Dan seterusnya. Jadi saya akan meminta Anda untuk terus menambahkan apa saja yang Anda dengar, Anda lihat, Anda yakini, dan apa saja yang diajarkan kepada Anda tentang uang ketika Anda bertumbuh dewasa. Tuliskan kembali di kertas Anda semua yang saya minta di atas. Retaslah masa lalu Anda, lalu temukanlah program-program serta ajaran-ajaran yang terkait dengan cara Anda memandang uang. Sekarang
mari kita melakukan sebuah permainan yang amat menarik. Sekarang saya akan meminta Anda untuk mengubah kata uang menjadi kata energi. Yuk, kita mulai permainan ini. Kata-katanya akan berubah menjadi seperti ini. Pertama, energi tidak turun dari langit. Kedua, energi itu sulit untuk dicari dan didapatkan. Ketiga, energi itu mudah dilepaskan. Keempat, energi tidak tumbuh di atas pohon. Kelima, laki-laki biasanya tidak suka sama perempuan yang punya lebih banyak energi. Keenam, perempuan biasanya hanya suka kepada laki-laki yang punya energi banyak. Ketujuh, kalau kamu punya energi banyak, kamu akan kesulitan menemukan sahabat sejati kamu. Kedelapan, energi itu sumber segala bentuk kejahatan. Kesembilan, energi itu jahat. Kesepuluh, saya merasa bersalah apabila memiliki lebih banyak energi. Ke-11, saya merasa malu karena saya tidak punya energi. Dan seterusnya. Oke, baiklah. Sekarang coba Anda ulangi kata-kata yang sudah Anda ubah tadi dari uang menjadi energi. Bagaimana rasanya? Terasa aneh dan janggal, bukan? Padahal uang itu sesungguhnya adalah energi. Simak penjelasan saya selengkapnya terkait hal ini melalui video yang sudah lama saya buat yang membahas tentang bagaimana ternyata di level kuantum Anda dan uang adalah sama-sama sebentuk energi. Silahkan klik tautan di atas atau di deskripsi video di bawah ini. Segalanya adalah energi. Dan jika segalanya adalah energi, maka Anda membutuhkan energi yang benar dan sesuai. Dan jangan sampai Anda malah takut pada uang, atau merasa malu kalau punya uang, merasa bersalah kalau punya uang, dan seterusnya. Anda harus benar-benar merasa nyaman terhadap uang Anda. Anda harus yakin dan percaya bahwa Anda layak dan pantas untuk memiliki uang dalam jumlah yang banyak. Dan pada saat Anda melibatkan emosi dan energi yang tepat serta sesuai, maka Anda akan mulai menarik lebih banyak uang ke dalam kehidupan Anda. Oh ya, saya ingin menekankan kepada orang-orang spiritualis. Sebagai orang spiritual, Anda harus memiliki lebih banyak uang. Kenapa? Karena orang-orang spiritualis pasti akan berbagi lebih banyak pada saat mereka memiliki lebih banyak uang. Jadi, apabila Anda merasa sebagai seorang spiritualis, maka Anda seharusnya memiliki uang lebih banyak agar Anda bisa berbagi dengan lebih banyak orang lain di sekitar Anda. Anda bisa membuka sekolah, membuka panti asuhan, membuka yayasan, membuka klinik pengobatan, dan Anda bisa menolong lebih banyak orang lain jika Anda adalah seorang spiritualis yang memiliki banyak uang. Jadi kepercayaan serta keyakinan yang ada di masyarakat Indonesia saat ini bahwa seorang spiritualis tidak boleh memiliki banyak uang, menurut saya pribadi, itu adalah sebuah keyakinan dan kepercayaan yang salah. Orang-orang spiritualis seharusnya mereka lah yang memiliki uang dalam jumlah yang jauh lebih banyak dibanding orang-orang non-spiritualis. Karena mereka pasti akan melakukan lebih banyak kebaikan serta kebajikan apabila mereka memiliki lebih banyak uang. Baiklah, sekali lagi, saya ingin Anda menggali secara lebih mendalam dan cobalah untuk meretas masa lalu Anda. Kembalilah ke masa lalu Anda, lalu carilah apa saja yang kakek atau nenek Anda, ayah atau ibu Anda, paman atau bibi atau tante Anda, atau om Anda, atau kakak atau saudara-saudari Anda, apa saja yang mereka ajarkan atau katakan kepada Anda tentang uang. Lalu cobalah untuk mengubah kata uang menjadi energi. Lalu ucapkan secara tegas dan lantang kalimat-kalimat yang sudah Anda rubah tadi. Dan sadarilah, itu akan terasa aneh dan janggal dan terasa ada sesuatu yang salah. Sekarang, pemikiran serta sudut pandang Anda tentang uang sudah mulai menjadi bingung. Saya harap sedikit demi sedikit Anda kemudian bisa mengubah secara total segala macam bentuk mental block yang mungkin selama ini membuat Anda menjadi sulit untuk bersahabat dengan uang. Saya berharap Anda sudah bisa mulai mengubah paradigma Anda terhadap uang. Sekarang kita akan coba untuk mengubah paradigma Anda tentang uang selama ini melalui proses bernafas.